Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Indonesia hebat, anak-anak masa depan bangsa? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, ya. Tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Baik, kita sekarang akan belajar di pembelajaran 1. Pembelajaran 1 yaitu tentang subtema 1, ya. Subtema 1 pembelajaran 1 tentang organ gerak hewan. Baiklah, langsung saja kita belajar hari ini ya. Oke. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian atau seluruh bagian tubuhnya. Perhatikan gambar berikut. Kita simak percakapan mereka ya. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Oke anak-anak, perlu Ibu simpulkan materi pembelajaran kita hari ini ya, tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Makhluk hidup akan bisa bergerak apabila ada rangsangan yang mempengaruhi sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, ya, menggali, memanjat, berjalan, dan sebagainya. Organ gerak pada manusia dan hewan itu memiliki banyak kesamaan. Ya, organ gerak, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu ada dua macam, ya, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Yang disebut alat gerak pasif adalah tulang, dan yang disebut alat gerak aktif adalah otot. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut
membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, anak-anakku semua, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang organ gerak hewan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sehat selalu, tetap semangat, dan teruslah belajar. Kita jumpa lagi besok. Besok kita bersama lagi belajar di pembelajaran 2. Masih tetap di organ gerak manusia dan hewan. Kalau ada materi yang belum paham, silahkan bertanya ya. Tulis saja di ruang komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.